Hai, aku Safira. Boleh dong kalian kenalin diri kalian? Halo, aku Dena, aku dari Administrasi Bisnis 4, Angkatan 2020. Asal sekolah aku dari Seman 2 Cimahi. Hai, perkenalkan aku Vivian dari Adbis Angkatan 2021. Asal SMA aku dari SMA Regina Sali Bogor. Halo, kenalin nama gue Davin Faizan Budi Cahyanto dari Adbis Angkatan 2021. Dulu gue sekolah di SMA 5 Bekasi. Aku mau tanya nih, kalian masuk Adbis Unpad tuh lewat jalur apa? Sekalian spill juga dong skor atau rata nilainya berapa? Waktu masuk Adbis, aku lewat jalur SNMPTN. Nah, nilai rata-rata aku 5 semester itu sekitar 93-an. Dulu gue masuknya lewat jalur SBMPTN. Skornya sekitar 650-an. Aku masuk Adbis jalur SMUP 4. Wow, pada keren-keren banget ya bisa dapat skor segitu. Tipsnya apa sih biar bisa masuk Adbis Unpad? Oke, tips buat kalian yang mau masuk Adbis Unpad jalur SNMPTN, pastinya persiapin nilai kalian dari semester awal di SMA. Terus selain nilai, kalian juga boleh ikut lomba-lomba atau olimpiade yang bisa mendukung kalian buat diterima nanti. Jadi kalau nilai kalian mungkin pas-pasan, masih ada faktor lain yang bisa ngedukung hal itu. Kalian juga perlu cari tahu kayak nilai yang butuhin buat diterima, terus akreditasi sekolah kalian, dan semacamnya biar gak salah strategi. Intinya perbanyak cari tahu aja. Nah, iya setuju banget sih, emang perlu dipersiapin dari awal SMA ya, dan emang harus yakin sama mantepin hati sama jurusannya gitu, biar jadi banyak tahu. Tapi kenapa sih kalian pilih Adbis Unpad? Kenapa nggak coba prodi lain? Kenapa milih Adbis Unpad? Karena keren gitu sih, bisa belajar jadi entrepreneur maupun entrepreneur sekaligus, gak cuma fokus di salah satunya aja gitu. Dulu itu karena kan dulu pas gue kelas 12 itu lagi hype-hypenya self development terus sama hal-hal yang berbau bisnis di TikTok, Instagram. Karena itu jadinya pengen masuk Adbis. Alasannya karena Adbis itu punya prospek kerja yang sangat luas dan menghasilkan lulusan intrapreneur sekaligus entrepreneur yang cocok dengan keinginan aku yang pengen kerja sambil punya bisnis sampingan. Wah, beragam ya alasannya, tapi tetap emang karena ilmu bisnisnya itu ya. Waktu itu emang udah tahu jurusan Adbis itu atau belum tahu apa-apa soal Adbis? Lumayan tahu sih ya, karena dulu sempat nge-searching di Google. Kurang lebih ya Adbis itu jurusan yang ngajarin kita ilmu tentang operasional, pemasaran, terus sampai manajemen perusahaan. Tapi sebenarnya intinya lebih spesifik ke arah bisnis gitu sih. Ya, karena Adbis sendiri secara garis besar itu mempelajari keuangan, marketing, SDM, dan operasi. Peluang kerjanya Adbis itu emang luas. Dari alumni sendiri kayak ada yang kerja di Shopee, Lazada, Gojek, maupun kayak di perusahaan lain, dan ada juga yang kayak bisa bangun perusahaan mereka sendiri atau membangun usaha mereka sendiri. Jadi prospek kerjanya tuh kayak menjanjikan banget deh. Di Adbis ini tuh belajarnya nggak beda jauh sih dengan jurusan manajemen. Nah, yang utama itu kita bakal belajar bagian dari 5 fungsi bisnis, mulai dari keuangan, yang mana hitung-hitungan, ada akuntansinya, terus belajar sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan kewirausahaan. Nah, karena Adbis ini masuknya ranahnya FISIP, jadi kita juga belajar tentang politik, sosial, dan ekonomi. Jadi ada keuangan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, sama kewirausahaan ya yang emang jadi konsentrasi di Adbis ini. Terus gimana sih kesannya setelah beberapa semester di Adbis? Sesuai ekspektasi sih sebenarnya, karena ketika masuk teman-teman gue juga asik, seru juga. Terus yang menarik adalah teman-teman gue punya pemikiran bisnis yang bagus banget sih. Terus ide-ide bisnisnya juga keren, jadi gue bisa banyak belajar dari mereka. Kuliah di Adbis ini tuh seru sih, karena kita nggak cuma belajar doang di kelas, tapi ngimplementasiin dari apa yang udah kita pelajari terus kita praktikin secara langsung. Nah, yang aku rasain di Adbis itu banyak buat project, terus ada simulasi bisnis, gimana ngebuat dan memanage sebuah perusahaan, terus juga setiap minggunya selalu mengundang praktisi bisnis yang berpengalaman langsung nih di bidangnya. Jadi kita nggak cuma belajar dari dosennya doang. Terus organisasi himpunan mahasiswanya juga seru sih, karena aku ngerasa dapat banyak pengalaman dari situ, dan menurut aku lingkungan pertemanan juga nyaman. Jelas pas pertama kali keterima itu kan senang, terus kayak temen-temennya juga pada asik. Setelah dijalanin ternyata emang Adbis itu relate banget sama kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu yang didapat itu bisa berguna juga buat dipakai atau diterapin di keseharian kita.
Pengalaman paling menarik menurut aku selama berkuliah di Adbis ini tuh waktu pas praktik bisnis sih. Karena mulai dari membuat sebuah inovasi, kemudian nuanginnya ke dalam sebuah bisnis, kemudian buat produk jadi hingga menjalankan bisnisnya. Terus tiap minggunya juga kita ada coaching terkait progres bisnis yang sedang kita jalani. Menurut aku menarik karena kita dapat pengalaman langsung nih gimana cara berbisnis. Dan menurut aku cocok banget nih buat yang pengen jadi entrepreneur. Emang sih di Adbis tuh nggak ngecewain banget kan ya, kita tuh berasa terjun langsung gitu ke bisnisnya sebagai entrepreneur, terus ngerasain juga rasanya kerja di bawah tekanan sebagai entrepreneur dari project-project mata kuliah gitu. Walaupun emang kadang projectnya bikin capek banget kan ya. Makanya buat maba nggak usah ragu buat masuk Adbis. Tapi saran dari gue adalah coba untuk riset dulu jurusan Adbis itu kayak gimana. Jangan sampai nanti pas sudah masuk Adbis terus lo nggak nyaman di situ dan akhirnya malah nggak cocok kan, jadi sayang aja. Jadi saran gue adalah cari informasi sebanyak-banyaknya tentang jurusan yang lo mau gitu. Iya, buat kalian yang mau masuk Adbis, kalian pastiin dulu pastinya udah sesuai belum Adbis sama passion atau minat kalian. Gimana sih sebenarnya cara taunya udah sesuai atau belum? Kalian emang harus banyak cari tahu, banyak searching tentang Adbis biar kalian gak salah paham. Jadi selama berkuliah kalian bisa enjoy. Pesan aku buat para calon maba yang pengen masuk Adbis 4, tetap semangat dan konsisten dalam belajarnya, buat strategi plan A, plan B, plan C, pokoknya jangan patah semangat di tengah, karena kalian bakalan bersaing dengan puluhan ribu pesaingnya, sedangkan kuota dari Adbis sendiri cuma sedikit, jadi yuk jangan patah semangat ya.